Sesi berikut adalah sesi pertanyaan, di mana Pak Alimuddin siap? Siap, Pak Ketua. Pak butuh minum, saya persilahkan. Apa itu yang Anda maksudkan, bagaimana yang disebut dengan penggunaan listrik secara berwawasan lingkungan? Jangan cuma melihat rumah sederhananya, tetapi di dalam rumah sederhana itu kadang-kadang ada industrinya. Sesi berikut adalah sesi pertanyaan, sesi sanggahan, dan atau klarifikasi. Mana Pak Alimuddin siap? Siap, Pak Ketua. Pak butuh minum, saya persilahkan. Oh iya. Ya. Kita akan uji juga kemampuan air yang bisa diredam oleh air yang telah Bapak minum terhadap penguji-penguji berikut. Sebagaimana ketentuannya bahwa setiap penguji itu memanfaatkan waktu, durasi waktu yang diberikan ke tiap penguji itu 5 menit. Silakan, apa satu pertanyaan, 2 pertanyaan, tapi waktunya tetap 5 menit. Terkecuali bagi penguji eksternal bisa memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit. Itu ketentuannya. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, penguji ini ada penguji internal, ada penguji eksternal, dan ada penguji pembimbing, promotor, dan promotor. Kita mengawali dari penguji internal. Penguji berikut adalah guru besar pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Lahmi, Magister Sains. Disilahkan memanfaatkan waktu 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI, para promotor, kopromotor, tim penguji, dan baik itu penguji internal maupun eksternal, dan hadirin yang saya hormati. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Saudara Promapendus telah sampai pada tahap ini. Insya Allah saya akan gunakan waktu 5 menit. Ya. Biasanya yang kita katakan itu berwawasan sebetulnya lingkungan adalah dengan terdapatnya efektivitas, efisiensi, dan kalau dalam istilah teknik itu ergonomis suatu pekerjaan. Ya, dipahami itu Pak Ali ya. Nah, kemudian saudara berwawasan lingkungan. Saya cuma mau tahu mengklarifikasi pendapat saudara tentang sesungguhnya apa itu yang Anda maksudkan, bagaimana yang disebut dengan penggunaan listrik secara berwawasan lingkungan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi masalah juga yang biasa saya pikir, kok rumah sederhana. Tetapi jangan cuma melihat rumah sederhananya, tetapi di dalam rumah sederhana itu kadang-kadang ada industrinya. Mungkin rumahnya sederhana, tetapi listriknya itu 3.000 watt. Ya.
Bagaimana pendapat saudara tentang hal-hal demikian? Saya kira demikian dijawab, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Lahming, MS, atas pertanyaan yang diberikan. Terkait apa itu wawasan lingkungan, hemat energi listrik. Ini memang kadang terkait baik orang listrik, ya, kadang belum memahami apa arti itu berwawasan lingkungan. Karena kadang-kadang dia merasa berhemat, katakanlah misalnya di kamar mandi, dia ingin menghemat dengan menggunakan lampu yang agak redup atau kurang terang, sehingga objek yang ada di dalam kamar mandi itu tidak jelas, sehingga banyak terjadi orang yang masuk dalam kamar mandi itu cedera. Sehingga disinilah pentingnya pengetahuan berwawasan lingkungan, di mana pengetahuan berwawasan lingkungan itu adalah objek harus jelas, harus nampak dan nyaman. Nah, sehingga untuk mengurangi perlu ada teknologi terkait kalau misalnya kita pasang di kamar mandi lampu yang terang, maka harus ada semacam teknologi yang digunakan di Fakultas Teknik, di mana Pak Dekan sudah memanfaatkan kamar mandi itu apabila menggunakan sensor gerak. Apabila tidak ada orang di dalam, maka lampu kamar mandi itu mati atau toilet. Kemudian kalau ada gerakan di dalam toilet, maka lampu yang terang di dalam toilet itu akan menyala. Jadi demikian pemahaman saya, Prof. Pertanyaan kedua, terkait rumah sederhana. Memang sebelumnya ya bahwa rumah sederhana itu hanya dibatasi pada daya listrik 450 watt, 900 watt. Tetapi atas kebijakan ya karena penghuni rumah sederhana itu juga butuh penggunaan fasilitas peralatan listrik, misalnya penggunaan AC, mesin air, ya televisi, sehingga dari pihak PLN membolehkan lebih dari 900 watt. Nah, disinilah pentingnya seorang peneliti melihat bahwa bagaimana perilaku penghuni rumah sederhana terkait dengan penggunaan energi listrik yang begitu besar. Karena kapan perilakunya kurang bagus, maka tentu nanti akan menjadi boros listrik. Kalau boros listrik, akibatnya rekening listrik akan membengkak. Demikian Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Lahming. Saya kembalikan. Terima kasih. Sekian. Terima kasih pimpinan sidang. Saya kembalikan. Terima kasih ada Bapak Profesor Dr. Lahming, Magister Sains telah memanfaatkan